Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk kabarnya saya baik. Ya, sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Anis Nuraili dan perkenalkan dengan Mbak siapa? Nama saya Saktazani Bayyina, biasanya dipanggil Haji. Sebelum kita lanjut pada sesi konseling, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mbak Sakta karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling ini. Di sini saya ingin menanyakan, sebelumnya apakah Mbak Sakta pernah mengikuti sesi konseling? Kebetulan belum pernah sama sekali. Jadi konseling bimbingan dan konseling ini merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk membantu seorang individu agar mencapai keterbangan yang optimal. Nah, pada sesi konseling kali ini, saya akan membantu Mbak Sakta untuk merencanakan karir supaya karir Mbak Sakta lebih terarah untuk pendidikannya. Apakah Mbak Sakta bersedia? Baik, saya bersedia dan setuju atas apa yang dikatakan Mbak. Sebelum itu, di sini saya ingin menjelaskan dulu asas-asas dalam bimbingan konseling. Nah, dalam bimbingan konseling di sini diharapkan Mbak Sakta dapat terbuka untuk menceritakan apa yang Mbak Sakta alami. Nah, dengan cerita tersebut diharapkan Mbak Sakta dengan sukarela menyampaikan kejadian yang sebenarnya terjadi yang tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Nah, di sini Mbak Sakta juga tidak perlu khawatir karena di sini ketika Mbak Sakta bercerita kepada saya pastikan bahwa cerita Mbak Sakta ini tidak akan menyebar kemana-mana karena di sini kami memegang asas kerahasiaan. Nah, apakah Mbak Sakta bisa dipahami? Bisa. Untuk yang pertama, di sini saya ingin menanyakan apa kesibukan Mbak Sakta sehari-hari? Baik, untuk kesibukan saya sehari-hari itu saya adalah sebagai seorang mahasiswa, di mana saya di sini di Jember khususnya mengampu 2 program studi sekaligus di 2 universitas yang berbeda. Yang pertama saya mengampu program studi bimbingan konseling di Universitas Muhammad Seruji Jember, dan yang kedua adalah saya mengampu program studi psikologi Islam yang berada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sadiq Jember. Nah, untuk kebiasaan sehari-hari saya adalah berkuliah tentunya. Selain berkuliah, saya juga membantu sebagai guru pembantu di PAUD Bintang, lembaga pendidikan anak usia dini. Untuk kesehariannya antara 2 kuliah tentunya dan sebagai guru pembantu pastinya sangat menguras tenaga untuk menyesuaikan waktu. Ketika pagi saya harus berkuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sadiq Jember di program studi psikologi Islam, lalu pulang terkadang sore saya harus masuk untuk berkuliah lagi di Universitas Muhammad Seruji Jember dengan program studi dengan konseling. Untuk bagaimana ketika saya sebagai guru pembantu di pendidikan anak usia dini, ketika saya bekerjanya sebagai pembantu saja. Jadi ketika saya diutus oleh kepala sekolah dan kebetulan waktu itu saya free, saya sempatkan untuk bekerja seperti itu. Jadi guru PAUD di sini hanya sebagai sampingan ketika Mbak Sakta tidak memiliki aktivitas yang utama, yaitu sebagai mahasiswa ya di 2 universitas. Boleh menceritakan apa alasan Mbak Sakta berkuliah di 2 universitas sekaligus? Baik, tentunya ketika saya memutuskan untuk berkuliah, tentunya memiliki tujuan. Pastinya saya ingin nantinya setelah lulus, saya ingin bekerja dengan bekerja yang layak seperti itu untuk sekarang. Untuk menjadi mahasiswa di 2 universitas sekaligus menjadi pembantu di PAUD Bintang itu tentu bukan merupakan hal yang mudah ya. Tentu itu merupakan pengalaman yang unik dan menyenangkan.
juga pasti melelahkan ya Mbak. Nah, dari kesibukan-kesibukan Mbak Sakta sendiri, hal apa yang menghambat kegiatan Mbak Sakta sehari-hari? Kalau hal yang mengganggu atau menghambat itu pasti ada, mungkin tentang waktu, seperti itu. Apa ya Mbak? Nah, di sini saya kan konseling ini tujuannya untuk bimbingan karir ya Mbak. Nah, dari setelah Mbak Sakta lulus dari dua universitas tersebut, apa tujuan karir Mbak Sakta setelah lulus dari dua universitas tersebut? Pastinya nantinya saya ingin bekerja, tapi di sini saya bingung mau memilih karir bekerja, melanjutkan pada program bimbingan konseling saya, atau saya bekerja pada jurusan yang linear dengan psikologi, seperti itu. Nah, jika kan sekarang permasalahannya Mbak Sakta ini mengalami kebingungan ya antara dua prodi yang Mbak Sakta sekarang jalani. Nah, selama menjalani dua prodi tersebut, Mbak Sakta sendiri lebih berminat pada BK atau psikologinya? Keduanya mungkin memiliki kesamaan dan perbedaan yang sangat tipis banget, sehingga yang itu yang membuat saya bingung harus bagaimana memilih, seperti itu. Bingung ya Mbak. Sekarang aktivitas apa yang Mbak Sakta sukai dari kedua aktivitas tersebut? Aktivitas berkuliah maksudnya. Kalau aktivitas berkuliah, saya lebih menyukai ketika saya kuliah di sore hari di Universitas Muhammad Studi Jember dengan program studi bimbingan dan konseling. Apa alasan Mbak Sakta lebih berminat atau lebih menyukai berkuliah di bidang studi bimbingan dan konseling? Karena saya ingin nantinya itu saya ingin menjadi seorang guru karena di bidang BK tersebut. Berarti sudah dari sini kita dapat menemukan jawaban dari kebingungan dari Mbak Sakta sendiri mau memilih antara BK atau psikologinya ya. Jadi karena dari Mbak Sakta sendiri sudah menjawab bahwa Mbak Sakta lebih berminat di bimbingan dan konseling. Nah, misalkan yang nanti Mbak Sakta ingin menjadi guru, nah BK itu kan pasti intinya guru ya. Nah, dalam bimbingan dan konseling, skill apa yang sudah Mbak Sakta sendiri kuasai saat ini? Untuk skill mungkin harus perlu belajar lagi. Jadi kemungkinan saya masih belum bisa untuk menjadi seorang guru BK yang profesional. Jadi bagaimana ya Mbak caranya agar menjadi seorang guru BK yang profesional, yang dapat mampu ditempatkan di mana saja dan harus siap kapan saja. Nah, sebelum Mbak Sakta terjun pada dunia BK atau menjadi guru BK, di sini Mbak Sakta harus mempersiapkan juga kondisi emosional dan mental Mbak Sakta untuk terjun langsung pada dalam dunia kerja tersebut. Apakah Mbak Sakta sudah siap atau tidak untuk kondisi emosional dan mental Mbak Sakta saat ini? Kalau untuk saat ini masih belum. Terus bagaimana ya Mbak cara biar kita itu memiliki skill yang berguna dalam bidang yang nantinya kita pilih. Jadi untuk skill-skill menjadi guru BK itu banyak sekali Mbak. Nah, di sini Mbak Sakta bisa mulai dengan cara yang sederhana. Contohnya, Mbak Sakta bisa belajar untuk memahami karakteristik siswa-siswa yang ada di sekolah. Karena kan siswa itu karakteristiknya di sekolah itu pasti berbeda-beda ya. Nah, itu Mbak Sakta harus belajar bisa memahami karakteristik siswa-siswa yang ada di sekolah. Selain itu, setelah Mbak Sakta bisa memahami karakteristik anak di sekolah, maka Mbak Sakta dapat
meningkatkan keterampilan mengajar Mbak Sakta ketika di sekolah. Karena kan ketika kita mengajar, kita nggak bisa mengandalkan hanya keterampilan mengajar aja, tetapi kita harus modifikasi atau membuat pembelajaran ini menjadi variatif sehingga anak-anak itu tidak terlalu bosan dan boring. Nah, seperti itu. Juga sebagai guru itu harus mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Karena kan jika di sekolah anak-anak rame, anak-anak membuat ulah, maka Mbak Sakta di sini harus bisa menjadi penengah, harus mampu membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut supaya anak-anak tersebut kembali ke pembelajaran lagi seperti itu. Apakah bisa diterima? Alhamdulillah bisa diterima. Namun di sini saya keterbatasannya di skill komunikasi saya. Bagaimana ya Mbak ketika saya mempunyai keterbatasan di skill komunikasi yang itu adalah aspek penting skill yang harus kita gunakan sebagai seorang guru. Nah, di sini Mbak Sakta juga merasa bahwa Mbak Sakta memiliki permasalahan di komunikasi. Nah, sebagai guru, komunikasi itu sangat penting, Mbak. Karena sebagai guru, kita harus mampu bersosialisasi dan berbaur dengan anak-anak, warga sekolah, orang tua, ataupun guru-guru yang lain untuk saling bekerja sama satu sama lain. Jadi, komunikasi di sini sangat memegang peranan penting. Nah, bagaimana cara Mbak Sakta untuk bisa berkomunikasi dengan baik? Nah, caranya di sini Mbak Sakta harus berlatih dengan cara yang sederhana, dimulai dari latihan di depan cermin seperti itu. Terus juga jika memungkinkan Mbak Sakta bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti public speaking, seminar-seminar seperti itu. Kan sekarang sudah banyak ya di platform-platform yang ada di Instagram, WA itu banyak sekali pelatihan-pelatihan atau seminar tentang cara meningkatkan public speaking yang efektif seperti itu. Jika Mbak Sakta merasa malu ketika berbicara di depan umum, maka Mbak Sakta juga harus meningkatkan rasa percaya diri Mbak Sakta dengan berusaha untuk tidak takut, berusaha untuk aku bisa seperti itu. Mbak Sakta, apakah bisa diterima? Baik, insya Allah terima kasih atas solusi yang Mbak Anis berikan kepada saya. Bagaimana saya pertama kebingungan dalam memilih dua program studi yang nantinya saya tekuni untuk bekerja, dan juga bagaimana saya mempersiapkan diri untuk nantinya saya bekerja sebagai guru, dan juga skill-skill apa yang harus saya tekuni ya, harus saya kuasai. Terima kasih atas solusi yang Mbak Anis berikan. Jadi di sini kebingungan Mbak Sakta sudah terselesaikan ya. Yang pertamanya bilang kalau bingung harus mau ambil di bidang BK atau psikologinya ya. Jadi sudah jelas kalau Mbak Sakta di sini memiliki minat dan potensi menjadi seorang guru karena memang sudah kebiasaan Mbak Sakta mengajar di guru PAUD. Terus Mbak Sakta sepertinya akan melanjutkan profesi tersebut di jenjang yang lebih tinggi ya. Mungkin juga Mbak Sakta bisa mencoba menjadi guru SD, SMP, dan SMA karena jurusan bimbingan dan konseling ini bisa masuk antara jenjang-jenjang pendidikan tersebut seperti itu, SMP dan SMA seperti itu ya Mbak. Nah selain itu Mbak untuk melanjutkan jenjang pendidikan seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, harus ada beberapa keterampilan yang harus Mbak Sakta miliki seperti cara berkomunikasi yang baik, mampu menciptakan suasana kelas yang dengan kondusif dan dapat membuat atau merancang suasana kelas yang kondusif. Selain itu juga memahami karakteristik siswa masing-masing. Nah, untuk permasalahan Mbak Sakta sendiri tadi di komunikasi sudah terjawab, yaitu dengan berusaha untuk mencoba berlatih di depan cermin dan mengikuti pelatihan-pelatihan jika itu dibutuhkan ya. Seperti itu. Apakah bisa diterima Mbak Sakta? Alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas solusi yang diberikan Mbak Anis.
Untuk bagaimana ya persiapan saya untuk dapat agar dapat untuk meraih cita-cita saya seperti itu. Cara cepatnya ya Mbak, ya itu cara cepatnya karena Mbak Sastra sudah mulai karena Mbak Sastra sudah memahami minat dan potensi Mbak Sastra. Nah, apa ya? Nah, syarat utama untuk menjadi seorang guru yaitu Mbak Sastra harus menyelesaikan pendidikan S1 terlebih dahulu, karena untuk menjadi seorang guru saat ini ijazah SMA sudah tidak memungkinkan ya, jadi harus diselesaikan dulu untuk S1-nya psikologi dan dekannya karena biar fokus sama profesi gurunya tersebut. Baik, terima kasih Mbak Anis. Ya, jika nanti masih kurang atau perlu konseling lanjutan, silahkan hubungi saya lagi ya. Nanti kita atur waktu supaya konseling ini dapat berlanjut ke konseling berikutnya. Seperti itu ya Mbak Sastra. Ya, terima kasih ya Mbak Anis atas solusinya. Saya pamit dulu. Ya, Sampai ketemu nanti. ya, sama-sama. Nah, dari tadi simulasi konseling yang telah dilakukan oleh konselor Anis dan klien Sakta, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama untuk pembukaannya, saya merasa bahwa konselor membangun repot dengan sapaan yang hangat, menanyakan kabar, dan menjelaskan tujuan sesi dengan baik. Yang kedua, untuk eksplorasi, klien menyampaikan kebingungan antara dua pilihan pekerjaan di dua jurusan yang berbeda, yaitu antara psikologi Islam dan bimbingan konseling. Selanjutnya, untuk alternatif solusinya, konselor memberikan dua opsi, yaitu menyiapkan kondisi emosional, berlatih dengan cara sederhana untuk berkomunikasi, dan memberikan masukan yang sangat baik. Kemudian untuk tindak lanjutnya yaitu klien sepakat untuk menyelesaikan studi bimbingan konseling di Universitas Muhammad Suruji, serta konselor siap untuk mendukung sesi pertemuan berikutnya. Untuk tindak lanjutnya juga ini konselor menyepakati untuk meningkatkan skill menjadi seorang guru seperti keterampilan berbicara, memahami karakteristik siswa, dan mampu merancang dan mengelola kelas secara kreatif, serta mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Sedangkan untuk keterampilan konselor yaitu sudah berempati, aktif mendengarkan, bertanya terbuka, dan memberikan umpan balik positif, serta mengarahkan solusi yang baik untuk kliennya. Mungkin itu penilaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Sore Bu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Syifa Syaukia, bisa dipanggil Dinda. Dan Mbaknya? Saya Fitri Nika Sabitri, bisa dipanggil Fitri. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, apakah saya boleh bertanya apa kabar untuk hari ini? Untuk hari ini, alhamdulillah keadaan saya walafiat. Baik, alhamdulillah ya. Syukurlah hari ini kita akan melakukan sesi konseling individual dan saya ingin membantu Mbak Fitri untuk mengenali lebih dalam tentang arah karir yang cocok untuk Mbak Fitri ke depannya. Apakah Mbak Fitri siap untuk mengobrol dengan saya untuk beberapa menit ke depan? Ya, siap Bu. Oke. Mbak Fitri di sini tidak perlu takut ya untuk menjelaskan, untuk menceritakan apa yang Mbak Fitri alami di jenjang karir ke depannya. Karena di sini
kita memegang teguh asas, yaitu yang pertama kerahasiaan. Mbak Fitri itu tidak perlu takut untuk menceritakan seluruh masalah Mbak Fitri kepada saya. Yang kedua yaitu kesukarelaan, dan dimana kesukarelaan di situ menjawab dan mencerita hal yang akan saya tanyakan kepada Mbak Fitri, dan Mbak Fitri juga menceritakan apa yang perlu Mbak Fitri ceritakan kepada saya. Untuk yang terakhir yaitu asas kerahasiaan, dan Mbak Fitri itu tidak perlu takut lagi untuk menceritakan apapun. Apakah Mbak Fitri siap? Ya, siap Bu. Tidak perlu tegang ya. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu apakah saya boleh tahu tentang rasa yang Mbak Fitri rasakan untuk masa depan jenjang karirnya Mbak Fitri sendiri? Kalau untuk perasaan setelah saya lulus, itu saya bingung Bu, mau melanjutkan kemana. Oh, berarti di sini Mbak Fitri masih bingung nih mencari karir untuk kedepannya. Ya, Dan Mbak Fitri apakah sudah berbicara secara terus terang dengan orang tua, atau masih ini kebimbangan dengan diri sendiri, atau bagaimana? kalau untuk pembicaraan sama orang tua, saya sudah pernah ngobrol sama orang tua Bu. Orang tua untuk menyarankan saya kuliah di UNED, jurusan PGSD. Baik, berarti itu saran dari orang tua ya? Iya. Apakah Mbak Fitri sudah berusaha untuk apa ya, menyetujui yang dari orang tua tersebut? Kalau saya menyetujui Bu, kemarin saya ikut SBMPTN, Ya. tapi saya tidak lolos. Dan akhirnya saya cuma mentok harus di UNED, harus masuk jalur UNED. Dan di situ ada beberapa seleksi kan? Iya. SBM, SN, SNPTN, SBM, terus mandiri. Apakah Mbak Fitri sudah berusaha dengan tiga seleksi tersebut? Kalau SBM saya kan sudah kemarin nyoba, akhirnya tidak lolos. Kalau SNPTN itu biasanya yang mengajukan sekolah, tapi sekolahnya saya tidak mengajukan Bu. Iya. Dan Terus? kalau untuk jalur mandiri itu kemungkinan saya belum coba Bu, karena memang kalau jalur mandiri itu biayanya besar dan saya kurangnya di situ. Apakah Mbak Fitri itu sudah menceritakan jika jalur mandiri itu memiliki banyak pengeluaran atau uang gedung ya di awal itu, apakah sudah menceritakan kepada orang tua? Sudah Bu, kemarin sudah menceritakan kalau biayanya memang besar dan tidak bisa ditoleransi, dan akhirnya kesepakatan orang tua itu ya udah, jadi kerja dulu untuk nabung untuk biaya kuliah. Biaya kuliah ya. Nah, kan di sini sudah ada dorongan dari orang tua untuk Mbak Fitri itu harus kerja dulu. Nah, apakah Mbak Fitri sekarang itu sudah bekerja atau masih mau mencari pekerjaan atau bagaimana? Untuk sekarang saya bekerja, saya itu guru TK. Kemarin itu tetangga itu menawarkan guru TK, akhirnya saya mengiyakan dan sudah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah ya kalau seperti itu. Jadi Mbak Fitri sudah bisa menabung nih buat masuk jalur yang Mbak Fitri inginkan. Ya sudah menabung, tapi saya
sudah masuk di Universitas Muhammad Suruji Jember, yaitu jurusan bimbingan konseling. Jadi Mbak Fitri ini sekarang sudah menempuh di Universitas Muhammad Suruji Jember. Untuk jurusannya? Jurusannya itu jurusan bimbingan konseling. Ya di situ Bu, masalahnya itu karena saya guru TK atau guru PAUD. Di situ saya diharuskan untuk S1 PAUD. Dan sedangkan jurusan yang saya ambil itu bimbingan konseling. Jadi tidak linear. Tidak linear ya untuk S1 PAUD dari bimbingan konseling. Berarti Mbak Fitri di sini ini sudah ada ketertarikan ya untuk bekerja, dan yang masalah yang di awal yang di Universitas Jember itu sudah teratasi. Ya, jadinya Mbak Fitri sekarang ini bingungnya dari bimbingan konseling ke S1 PAUD. Apakah Mbak Fitri itu sudah sudah berbincang dengan pihak sekolah bagaimana tentang ketidaklinearan ini, atau harus dijalani dulu saja sampai lulus S1 yang di bimbingan konseling? Kemarin itu disarankan untuk saya berkuliah lagi untuk melanjutkan S1 PAUD. Tapi dalam S1 PAUD itu memakan waktu yang lama, yaitu 4 tahun. Oh, berarti kalau misalnya dari S1 PAUD jadinya kan ini harus lulus dulu dong. Iya. Dari S1 yang Universitas Muhammad Suruji bimbingan konseling. Nah, untuk usia apakah itu memungkinkan untuk mengulang lagi dengan jangka yang S1 itu kan 4 tahun. Apakah Mbak Fitri itu bisa? Sepertinya tidak bisa Bu. Kalau bisa S2, tapi karena ini harus S1 PAUD, sepertinya tidak bisa. Sepertinya tidak bisa ya. Kalau 4 tahun tidak bisa. Menarik sekali ya tentang cerita Mbak Fitri dari awal mula yang kekeh, yang berambisius untuk menjadi mahasiswa di Universitas Jember dan bekerja, sekarang kan bekerja Ya. dan menempuh di Universitas Muhammad Suruji. Apakah Mbak Fitri di TK-nya apa sudah lama atau masih baru? Masih berjalan 1 tahun. Masih 1 tahun lebih sudah ya? Untuk kan Mbak Fitri ini ya tidak linear. Nah, kalau menurut saya itu Mbak Fitri harus gimana ya, wajib kalau tidak melakukan di jalur itu ya Mbak Fitri tidak linear. Dan sedangkan sekarang itu mau masuk Dapodik ya, itu harus linear memang. Kalau tidak linear, apa dari sekolah Mbak Fitri TK yang sekarang itu sudah diinformasikan kalau misalnya linear itu, kalau tidak linear itu bisa masuk apa enggak ke Dapodik? Sudah diinformasikan kalau memang harus S1 PAUD. Kalau selain S1 PAUD tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi opsi lain itu gimana Bu? Kan tadi kan S1 PAUD itu selama 4 tahun. Mungkin ada yang misalkan setengah tahun atau 1 tahun. Gini, saya ini mempunyai solusi. Nah, solusi lainnya itu saya kemarin itu sempat baca-baca dan di situ ada RPL. Nah, RPL di situ yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Nah, di situ Mbak Fitri bisa menempuh jenjang yang biasanya 4 tahun, itu bisa ditempuh selama 1 tahun. Dan masa studinya itu memang 1 tahun, jadinya 1 tahun itu Mbak Fitri harus melakukan pembelajaran, pokoknya seperti biasa yang itu biasanya dilakukan 4 tahun itu menjadi 1 tahun, begitu. Kalau tidak salah kemarin saya lihat informasi tersebut di
Universitas Muhammadiyah Jember. Oh iya Bu, terima kasih informasinya. Kemungkinan saya akan mencari informasi untuk persyaratan atau kelanjutannya. Untuk persyaratan dan kelanjutannya itu biasanya pihak administrasi dari kampus yang mengeluarkan sistem ini sih, mengeluarkan rekognisi pembelajaran lampau. Mungkin Mbak Fitri bisa datang langsung atau nanti ada kontak personnya yang di bawah itu biasanya. Kalau boleh tahu di mana ya Bu? Kelas RPL-nya? Oh, kelas RPL-nya itu kemungkinan di gedung awal. Maksudnya nanti setelah pendaftaran itu nanti ada gedung baru di sana. Pokoknya nanti tanya aja sama satpam atau yang ada di sana. Pihak pendaftarannya nanti silakan di sebelah sana. Kalau misalnya nih Mbak Fitri sudah fix ya mau ngambil RPL ini. Nah, apakah Mbak Fitri ini kan otomatis harus cerita kepada orang tua. Nah, apakah Mbak Fitri ini sudah menceritakan atau langkah apa yang akan Mbak Fitri ambil dari sesi yang Mbak Fitri ambil? Kalau informasi yang dapat dari Bu Dinda itu nanti saya akan bicarakan kepada orang tua. Kalau orang tua insya Allah mengikuti apa kata saya Bu. Sebelumnya kan memang menekankan untuk selalu di UNED. Nah, dan akhirnya saya memilih di Seruji dan insya Allah setelah ini saya akan membicarakan ke orang tua kalau saya akan mengikuti kelas RPL. Dan itu kalau misalnya orang tua nih mengizinkan, nah Mbak Fitri itu apa langsung tidak memikir panjang tentang apa yang Mbak Fitri ambil, apa yang Mbak Fitri kesempatan ini yang Mbak Fitri ambil itu apa Mbak Fitri masih nunggu nanti gitu, apa langsung mengambil tentang RPL ini atau masih gimana ya kalau misalnya nanti gak lolos atau malah susah karena ini kan 4 tahun nih, ini cuma ditempuh selama 1 tahun. Nah, Mbak Fitri itu bagaimana cara menghadapinya? Kalau itu kan ini belum berjalan Bu. Jadi saya kemungkinan langkah awal itu saya mendaftar dulu dan mencari informasi terkait kelas RPL itu. Untuk selanjutnya masih nggak tahu ya ini bakal kalau lulus dari S1 BK itu apa langsung apa masih nunggu berapa bulan, masih nggak tahu ya berarti. Sepertinya langsung Bu. Langsung ya karena kalau masih nunggu nanti itu bahkan itu memakan waktu yang sangat lama. Dan kalau misalnya kita mau masih menunggu pengangkatan itu kan masih menunggu lagi. Nah, itu masih nunggu lagi dan nanti usianya sudah lewat. Takutnya sudah lanjut, takutnya sudah kelampau ini batas usianya yang ada di ketentuan pas di TK-nya begitu. Iya. Baik, untuk sesi konseling individual ini, apakah Mbak Fitri merasakan ada yang kurang dengan apa yang saya solusikan, dengan apa yang saya jelaskan? Apakah Mbak Fitri sudah merasa puas atau bagaimana? Alhamdulillah untuk saat ini puas Bu, karena banyak informasi yang saya dapat dari Bu Dinda. Baik. Berarti Mbak Fitri sudah merasa terjawabkan ya dari kebingungan-kebingungan yang kemarin sudah ditempuh dengan karir yang begitu, mulai dari di UNED terus harus bekerja lagi dan sekarang sudah menjadi mahasiswa di Universitas Muhammad Sufi'i Jember. Iya. Insya Allah sekarang sudah terarah. Baik, berarti sudah terarah ya untuk kedepannya bagaimana solusinya dan apa yang harus Mbak Fitri ambil dari kesempatan-kesempatan yang ada. Iya. Baik, mungkin
Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Monggo. Bu. Saya akan membacakan dari hasil simulasi konseling yang telah dilakukan oleh konselor Dinda dan juga klien Fitri, yang dimana untuk pembukaannya konselor dapat membangun hubungan yang sangat hangat, menanyakan kabar dan menjelaskan tujuan dari sesi konseling yang dilakukan. Selanjutnya yaitu eksplorasi. Klien dapat menyampaikan kebingungannya antara dua pilihan, yaitu antara kuliah dan bekerja, juga antara pekerjaan dengan pendidikan yang tidak sesuai atau tidak linier. Selanjutnya untuk alternatif solusi yang diberikan oleh konselor adalah menyelesaikan studi sesuai dengan pekerjaan, yaitu dengan menempuh S1 PAUD atau juga dengan kelas RPL atau rekoneksi pembelajaran lampau yang bisa ditempuh dengan 1 tahun. Untuk tindak lanjutnya, klien yaitu sepakat dengan melanjutkan studi melalui kelas RPL dan mencari informasi tentang studi RPL tersebut di Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk keterampilan konselornya yaitu memberikan empati, aktif mendengarkan, bertanya terbuka, memberikan umpan balik yang positif, serta menyarankan solusi yang terbaik untuk kliennya. Mungkin itu penilaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.